Saya aktif di pemuda, ya lingkungan pemuda, yaitu pemuda masjid, dan akhirnya aktif, bahkan kita membangun tempat ibadah masjid itu, saudara, ya, dengan rekan-rekan. Dan tanpa disadari, guru-guru saya, karena bapak saya ingin supaya saya itu jadi dai lah istilahnya, kan saya belajar khotbah juga, kan, tausiah. Nah, saya dititipkanlah pada satu guru agama untuk dididik, diajar. Nah, saudara, saya tidak tahu bahwa guru-guru yang biasa ngisi tausiah di masjid yang kita dirikan itu, pemuda-pemuda itu terkenal di Tasikmalaya itu, Gang Angin, itu blacklist lah di kepolisian sama di Kodim itu, ya. Nah, saya di depan Gang Angin itu ada namanya daerah perintis, ya. Nah, disitulah kita bangun tempat ibadah, karena tadinya nggak ada tempat ibadah. Nah, tetapi tanpa kita sadari itu ada guru-guru yang memang fanatisme lah. Kalau yang selalu ingin dan selalu mengojok-ojok bahwa kita mesti mendirikan negara Islam gitu, ya. Kayak HTI gitu, mesti ada apa namanya itu, syariah lah, ya. Nah, saya tidak menyadari ternyata itu kelompok yang luar biasa. Nah, saudara, kita memobilisasi pemuda yang memang fanatisme dicekokin. Kalau kita berkorban, kalau kita jihad, kalau ini masuk surga gitu kan. Nah, kita orang-orang yang pemuda begini kan gampang sekali untuk terpengaruh, ya, daripada kita nganggur lama-lama, enak dengan berbuat begini, ngabisin orang kafir, kita masuk surga, saudara. Begitu. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, pada saat ini saya ingin mengingatkan saudara bahwa hidup beriman kepada Yesus Kristus akan jauh lebih mulia daripada di luar Yesus Kristus. Dalam tayangan kesaksian ini saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa hidup di dalam Yesus, hidup bersama Yesus, maka kita akan jauh lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Kalau saudara akan menyaksikan tayangan ini, maka kita akan sendiri membuktikan bagaimana kesaksian dari pesaksi ini, yang ia sendiri menyatakan bahwa ketika dia di luar Yesus, maka hidupnya kacau, hidupnya sangat jahat, hidupnya sangat tidak berguna, justru hidupnya merugikan orang lain. Saya ingin berkata kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa hiduplah taat, hiduplah dalam Tuhan, hiduplah baik, hiduplah berguna, bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku, sebagaimana Yesus telah mencontohkan dirinya, ia yang adalah Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Malah ia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu, ia mati, taat sampai mati, mati di kayu salib. Saudaraku, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam iman kepada Yesus, maka Yesus mengajarkan untuk kita bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karakter kita, kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama, tetapi kekristenan itu adalah cara hidup, perilaku hidup, gaya hidup, tatanan-tatanan hidup
Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Yesus dengan tegas terus mengajarkan kepada kita bahwa agar supaya kita berkenan kepadanya, supaya kita dimuliakan dia, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dari cara bicara kita, dari perilaku hidup kita jadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Dan yang bisa membuat saudara jadi berguna bagi orang lain dasarnya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan diajar, kita akan dilatih bahwa segala sesuatu yang kita buat tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan itu. Yesus Kristus akan memperhitungkan hal itu. Jadi kalau saudara disakiti dan saudara tidak membalas menyakiti, saudara diperlakukan tidak adil dan saudara tidak membalas perlakuan tidak adil itu, tapi saudara percaya kepada dia bahwa ia yang mengatur hidup kita, akan memberkati kita. Saudara, meskipun engkau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, namun kalau engkau melakukannya karena Tuhan, engkau tetap tidak membalas karena engkau percaya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan buka jalan kepadamu. Karena yang mengatur kita, yang memberikan kebahagiaan kita, yang mengatur berkat kita, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau dia yang memberkati kita, dia yang buka jalan bagi kita, kita nggak takut apa yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Saudara-saudara, dalam Yesus engkau akan berubah. Dalam Yesus karakter hidupmu akan berubah. Karena hanya Yesus yang sanggup merubah karakter seseorang. Tak ada manusia yang mampu merubah karakter seseorang, tapi Yesus mampu merubahnya. Karena ia akan memberikan harapan, alasan mengapa kita harus berubah. Surga tidak menerima orang-orang yang tidak mau berubah. Surga menerima orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau taat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akan menyaksikan sebuah tayangan yang luar biasa, yang sangat sekali berguna bagi kita. Bagaimana saksi ini menyaksikan bahwa ketika ia hidup di luar Tuhan dan ketika ia hidup di dalam Tuhan, kita akan mendengar sendiri perbedaannya. Itu bukan kata saya, tapi itu kata pesaksi ini, dan itu disaksikan juga oleh pesaksi-pesaksi lain di channel kami. Jika saudara ingin diberkati, lihat perubahan-perubahan hidup, saudara buka video-video yang ada di channel kami yang mengajarkan kepada saudara bagaimana hidup dalam Kristus dan berubah karakter hidup. Sama-sama kita akan saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Semua di mana saja berada, salam sukacita dan sejahtera. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan kena hukuman. Haleluya. Nah, saudara, melalui channel, saudara, saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Saya lahir dari keluarga TNI Angkatan Udara di Bandung tahun 59. Saya dikandung 1 tahun oleh ibu, dan akhirnya dioperasi, dan dioperasi itu oleh orang Jerman namanya George Duserman. Jadi Dusermannya diabadikan di nama saya oleh bapak saya. Nah, dokter itu kasih Alkitab kepada bapak saya. Nah, saudara, tahun 65 waktu pergerakan PKI, bapak saya pindah dari Bandung ke Tasikmalaya. Nah, maklum juga seorang anak kolong istilahnya, ya, selalu nakal dan bertinju, ya, hampir tiap malam bikin ribut, ya, dulu saya. Tapi saya selalu berpikir, kenapa saya harus begini? Dan akhirnya saya membuat satu kegiatan. Saya aktif di pemuda, ya, lingkungan pemuda, yaitu pemuda masjid. Dan akhirnya aktif, bahkan kita membangun tempat ibadah masjid itu, saudara, ya, dengan rekan-rekan. Dan tanpa disadari, guru-guru saya, karena bapak saya ingin supaya saya itu jadi dai lah istilahnya, kan saya belajar khotbah juga, kan, tausiah.
Nah, saya dititipkanlah pada satu guru agama untuk dididik, diajar. Nah, saudara, saya tidak tahu bahwa guru-guru yang biasa ngisi tausiah di masjid yang kita dirikan itu, pemuda-pemuda itu terkenal di Tasikmalaya itu gang angin, itu blacklist lah di kepolisian sama di Kodim itu ya. Nah, saya di depan gang angin itu ada namanya daerah perintis ya. Nah, disitulah kita bangun tempat ibadah karena tadinya nggak ada tempat ibadah. Nah, tetapi tanpa kita sadari itu ada guru-guru yang memang fanatisme lah. Kalau yang selalu ingin dan selalu mengojok-ojok bahwa kita mesti mendirikan negara Islam gitu ya. Kayak HTI gitu, mesti ada apa namanya itu syariah lah ya. Nah, saya tidak menyadari ternyata itu kelompok yang luar biasa. Nah, saudara, kita memobilisasi pemuda yang memang fanatisme dicekokin. Kalau kita berkorban, kalau kita jihad, kalau ini masuk surga gitu kan. Nah, kita orang-orang yang pemuda begini kan gampang sekali untuk terpengaruh ya, daripada kita nganggur lama-lama, enak dengan berbuat begini, ngabisin orang kafir, kita masuk surga, saudara. Puji Tuhan, tapi saya selalu bertanya, hidup itu kemana kalau mati? Kemana, di mana, bagaimana, berapa lama? Itu pikiran saya. Ya, pikiran saya itu, kalau mati itu kemana? Di mana? Nah, lalu ketika ada teman saya itu mau mati sekarat, ya saya tanya, namanya itu si Aman ya. Man, kau tahu tak mati mau kemana? Tidak tahu. Gelap. Kalau bahasa Sunda itu poek mongkleng. Lalu paman saya gitu juga ditanya, nggak tahu, gelap. Kenapa? Saya bilang orang mati itu gelap-gelap. Nah, saya coba kan waktu dulu ada nasional lotre. Orang-orang suka nanya nomor main jelangkung. Nah, saya juga ikut, tapi bukan cari nomor. Saya selalu tanya, siapa kamu? Ditulis. Dia tanya, dia jawab, Sutrisno gitu. Dia tuliskan ada ininya. Kamu anak siapa? Dia tulis anak si Anu. Mati kenapa? Tabrakan. Kau ada di neraka apa di surga? Dia nggak jawab. Nah, saya bilang, kenapa nggak jawab? Saya selalu bertanya, saudara. Nah, ketika teman saya meninggal kan, itu dibawa ke kuburan dengan iringan la ilaha illallah. Terus dibawa dan dikubur, terus ditelekinkan lah kalau bahasa itu. Nah, ustadznya atau ajengannya berkata, man robuka. Nanti kalau malaikat datang bertanya, man robuka wa manabiyuka. Kamu jawab ini, kalau jawab ini, katanya. Kalau tanya nabi, nabinya ini. Kalau tanya agama, agamanya ini. Saya dibawa ke pohon kemboja, lihat. Udah mati, diajarin. Lagi hidup aja susah. Apalagi sudah mati, gitu. Ini mati kemana? Nah, saudara, saya tidak tahu mati itu kemana. Akhirnya saya penasaran. Saya pergi ke kuburan keramat. Di situ ada kuburan keramat. Kalau di Tasikmalaya itu ada Batara, itu kuburan. Dan di situ ada kuburan keramat. Saya datang sendirian. Saya bawa tikar. Saya ingin bertemulah dengan arwah atau dengan setan. Saya mau tanya, kau di mana, kau bagaimana di sana itu? Tapi sepanjang malam nggak ketemu apa-apa, cuma dikeroyok nyamuk. Saya nggak tahan, saya pulang. Nah, lalu saya mulai sembahyang tahajud.
Nah, ketika sembahyang tahajud, saya doanya begini. Saya bukan Gusti Allah, tetapi Tuhan atau Gusti gitu. Pencipta langit bumi ini siapa? Tolonglah aku. Jangan sampai aku binasa. Aku ingin berubah hidup. Karena waktu itu juga saya nakal, ya, mabuk, minum obat, gitu. Pergaulan yang tidak beres. Ya. Di masjid ya sama juga, pulang dari masjid juga ngisep, ya, nakal. Jadi saya di gimana ini? Lalu saya diskusi dengan guru-guru, ya, guru-guru saya, gimana kita ini bisa selamat, enggak kan anugerah kalau kalau sembahyang, kalau berbuat baik bisa selamat. Oh, belum tentu lah. Kalau belum tentu gimana, saya bilang. Lalu saya sembahyang. Nah, saya sembahyang, saya selalu bangun malam memang. Ngikutin mama saya. Mama saya suka sholat tahajud. Di samping rumah itu ada lapangan badminton. Masih ada orang main badminton. Itu mungkin sekitar jam 12 atau jam 1. Yang main badminton itu bisa sampai jam 3 atau jam 4. Nah, habis saya sembahyang begitu, saya mau melanjutkan tidur. Saya naik ke tempat tidur. Saya baru berbaring. Belum tutup mata, baru berbaring. Tiba-tiba ada seorang datang. Dia kasih saya jubah. Dia bilang, "Dad, ini pakai jubah supaya kamu tidak telanjang," gitu. Saya pikir itu kain kafan, gitu ya. Saya tidak tahu siapa ini, tetapi dalam hati berkata, inilah Yesus Kristus yang disebut Tuhan oleh orang Kristen. Saya bangun. Mana orangnya? Perasaan itu barusan ada, tapi tidak ada. Nah, saya duduk di tempat tidur. Ada apa ya? Jangan-jangan saya mau mati. Ini kain kafan. Akhirnya saya duduk kembali di sajadah yang tadi sudah saya tinggalkan itu. Saya turun lagi dari ranjang dan terus bersila saya di sana. Dan saya tanya, Tuhan Yesus, baru kali ini saya bilang Tuhan Yesus karena ada suara tadi itu ya. Kalau memang Tuhan datang untuk mengubah hidup saya, boleh nggak saya minta tanda? Saya bilang, saya minta tanda, beri saya baju. Bahwa itu tanda bahwa saya akan diperbaiki oleh Tuhan, diubahkan. Karena saya tidak biasa pakai baju, saudara. Saya biasa pakai kaos gitu ya, anak muda, kaos oblong, celana jeans, ya baju jarang. Nah, terus saya tidur lagi. Jam 4 pagi, sekitar jam 4:30, kakak saya yang lama tidak bertemu, entah 2-3 tahun, dari Manado, itu datang. Nah, datang. Nah, saudara, ketok pintu, terus dia masuk, saya bukakan, saya pikir siapa? Oh, kakak. Engkang datang. Engkang itu kakak ya. Dia bawa tas, dia kasih tahu, nih, ada baju bekasnya. Nah, begitu saya buka, memang baju bekas, ada banyak. Tangan pendek gitu ya. Terus saya termenung. Baru saya tadi berdoa, minta baju, sekarang udah dikasih baju. Apakah ini jawaban Tuhan atau kebetulan? Tapi saya nggak berani banyak ngomong, saya diam aja. Lalu berlalu beberapa hari. Lalu saya penasaran. Saya bilang, Tuhan, boleh nggak saya minta tanda?
sekali lagi, saya minta baju yang spesifik, warna putih, tangan panjang. Itu, paling lama 3 hari. Saya juga berdoa gitu juga. Waktu itu kan saya ikut kursus dan bantu-bantu kursus di salah satu buah kursus bahasa Inggris namanya Roswitas English Course. Di situ saya bantu-bantu sambil kursus istilahnya, supaya saya bantu-bantu di sana itu bersih-bersih, beres-beres buku, supaya kursus saya gratis karena saya tidak punya biaya kerja apapun juga, nggak ada. Nah, ketika saya sedang beres-beres itu, ibu itu bilang begitu, Dad, bisa tolong ibu terjemahkan? Terjemahkan apa, Bu? Ini buku ini. Tolong terjemahkan. Begitu saya lihat bukunya agak tebal. Waduh, IMF, International Monetary Fund. Waduh, Bu, ini kuliah apa Inggris kuliahan. Saya pikir conversation. Ini Inggris kuliahan saya nggak mampu. Tolonglah, Dad, katanya. Tolonglah, Ibu. Terus saya tanya sama ibu, Bu, punya Oxford Dictionary tidak? Ada, coba lihat. Terus dia kasih, saya buka. Oke, saya akan coba, tapi kalau salah jangan dicekecam ya. Karena ini Inggris kuliahan, saya bilang. Cobalah, Dad. Saya coba. Baru 2-3 lembar, mungkin saya terjemahkan. Si ibu duduk lagi di samping saya, Dad. Baju Dedi nomor berapa? Tuk, dalam hati. Tapi saya bilang, Bu, saya nggak biasa pakai baju. Jangan begitu atuh, katanya. Dedi kan tambah hari tambah usia, akan dewasa, akan menikah, punya rumah tangga. Nggak boleh, katanya. Harus belajar rapi. Jangan ngoboi terus. Kalau ibu mau kasih nomor 14,5, kalau enggak nomor 15. Dah gitu, saya tidak banyak cerita lagi, kerjakan lagi tugas. Begitu saya pulang sorenya, si ibu kasih bingkisan dalam kantong plastik. Dalam hati, tek, ini pasti baju. Nah, begitu dia pulang di rumah, dibuka, iya baju. Warna putih, tangan panjang, ada garis biru halus sekali di lengannya ini. Lalu saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nangis. Engkau benar-benar mau mengubahkan hidup saya. Ubahkanlah Tuhan. Supaya saya tidak destruktif. Karena saudara, kami ini ya dimobilisasi untuk direncanakan angkat senjata tahun 82 itu. Tetapi tahun 78 oleh Bapak Sudomo, Pangkop Kaptip waktu itu, dibabat habis, bubar jalan semua. Presiden NII Raja Paula Sasmita kabur. Itu gudang senjatanya terbongkar. Nah, singkat cerita begitu saudara, diobrak-abrik oleh Pak Sudomo, Pangkop Kaptip itu. Nah, sehingga bubar jalanlah semuanya. Dan akhirnya di dalam keputusasaan, di dalam tidak tahu harus melangkah kemana, akhirnya Tuhan panggil, ya, dan saya ketemu Tuhan. Nah, rambut saya yang tadinya gondrong sebahu, karena saya sudah dapat jawaban itu, baju, tanda kedua. Oh ya, belum. Waktu itu saya gondrong baju itu ya. Saya berdoa lagi, sekali lagi saya berdoa. Tuhan, saya minta John Carey dan Bill Sidney, koresponden saya di Bible Ambassador College di Pasadena, California, datang ke Tasikmalaya. Silakan datang ke Tasikmalaya. Saudara, itu saya doa begitu. Saya dapat
Bible Ambassador College itu dari teman saya yang berlangganan majalah Plain Truth. Kalau saudara pernah dengar namanya majalah Plain Truth, yang pendirinya Herbert W. Armstrong dari Australia, Queensland, Australia. Nah, setelah saya doa gitu, besoknya saya pangkas rambut. Rambut yang tadinya gondrong, tidak karu-karuan, saya potong army style, gaya militer gitu. Saya akan tinggalkan kehidupan itu. Nah, habis saya pangkas rambut, saya duduk-duduk di beca, saya ngobrol sambil menginjil. Saya waktu itu sudah menginjil, saya cerita tentang Yesus. Karena saya sebelum percaya Tuhan Yesus, saya sudah baca Alkitab, yaitu Alkitab yang diberikan oleh Dr. Jerman itu kepada papa saya. Saya baca Alkitab, ya. Saya ini tukang baca. Hobi baca saya itu kopingho, buku-buku komik. Mungkin saya pernah pemecah rekor. Saya pernah baca buku dari bedug subuh, waktu puasa, sampai bedug maghrib, tidak kemana-mana. Saya baca buku kopingho itu. Ya. Nah, saya baca itu. Kemana-mana saya selalu bawa kopingho. Nah, ketika punya Alkitab, saya baca kitab. Dan saya tertarik dengan Alkitab ini. Hebat. Perangnya aneh-aneh. Ada perang keliling-keliling. Ada perang pakai kantongan. Ya, ada perang pakai sangkakala. Nah, saya tertarik, oh ini Israel. Saya mulai baca itu. Kemana pergi, saya Alkitab itu kalau bisa saya bawa. Karena saya harus hati-hati ya. Tapi dulunya itu kan saya baca buku kopingho, masukin kantong. Tapi sekarang saya di depan rumah, di kamar, saya baca kitab. Nah, saya tertarik ya. Jadi waktu itu entah tamat entah tidak saya lupa lagi. Tetapi yang jelas dari Kejadian sampai Wahyu itu saya baca sebulak-balik ya. Luar biasa, saya bisa tertarik dan mengerti ini luar biasa. Akhirnya saya menerima tahun 81, saya menyerahkan diri setelah saya pangkas rambut, kelewatan tadi, saya duduk-duduk pas tukang beca itu, namanya teman saya si Amuk tuh, dan itu ada orang bule katanya. Ada orang bule, dia mungkin cari alamat. Saya nyebrang dan saya tanya, nah, ternyata dia please show this address katanya. Ternyata dia lagi mencari address ini. Saya lihat addressnya, ternyata alamat saya. Waduh, ini saya sendiri. Lalu saya ajak ke rumah lah, ngobrol di sana. Lalu karena saya pernah mengajukan ingin kuliah di sana, pengajuan saya diterima proposal, tapi syaratnya begini. Saya tidak memenuhi syarat karena saya lulusan ST, sekolah teknik, jadi undergraduate. Jadi depending lah. Nah, tapi saya bersyukur ini sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, dari sejak itu saya mulai cari gereja. Saya naik sepeda, saya ke gereja, masuk Katolik, ke HKBP, terus tapi tidak ini masuk. Nah, ketika di kursus itu ditanya sama ibu guru saya, "Dad, udah ke gereja belum?" "Belum lah." "Nggak usah labu lah, ngapain?" "Tidak boleh," katanya, "kalau kamu Kristen harus ke gereja." Lalu ada murid namanya Mirna. Nah, ini orang gereja. "Kamu gereja mana?" "Gereja Betel." "Di mana itu Betel?" "Ah, di sini." Akhirnya saya pinjam motor, gonceng dia, lihat rumah pendetanya. Itu pendetanya katanya lagi berjemur di depan rumahnya. Pendetanya hitam, saya pikir orang Ambon. Tanya orang Chinese, Itachi, hitam tapi Cina. Ya, ya udah. Saya balik lagi terus
Hari Minggu saya ke gereja, saya masih merokok. Terus kawan saya bilang, yang murid itu, Dad, di sini tidak boleh merokok. Loh, kok nggak boleh merokok? Kenapa? Kok di situ boleh katanya? Di sini saya di HKBP, orang pada merokok. Di Pasundan, pendetanya juga merokok. Masa ini tidak boleh? Di sini mah nggak boleh. Hah? Masa? Akhirnya saya matiin. Dan saya ibadah. Dan saya ketika masuk itu, firman Tuhan menyentuh hati dan saya menangis. Dan ketika keluar, saya ditanya dari mana, siapa, dan selanjutnya lah. Akhirnya saya terus ibadah dan ikut katekisasi, dan tanggal 13 Desember 81 saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, ketika dibaptis saya rasa beban berat itu lepas dan saya bersuka cita sekali. Dan keluarga mengetahui bahwa saya sudah jadi Kristen. Lalu keluarga berkumpul, karena dari mama saya itu adalah saudara-saudaranya guru ngaji, saudara ya. Kumpullah. Saya bilang, saya ini tidak ada maksud untuk jadi Kristen. Tidak ada. Tapi saya minta syarat. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di dalam Al-Quran. Satu ayat saja. Bahwa ada jaminan keselamatan bagi orang percaya. Itu ayat. Hari ini saya bilang, saya bakar Alkitab. Lalu bangkitlah paman saya. Udah. Ngus gitu ke bahasa Sunda. Kan si antap si Dedi macam gitu. Biarin aja Dedi itu, daripada mabok, ribut tiap malam. Udah biarin aja, siapa tahu katanya dia berubah jadi orang kafir gitu. Ya, akhirnya perdebatan itu, pengadilan itu bubar dengan sendirinya. Dan saya diasingkan lah. Tapi bagi saya tidak jadi masalah. Mama saya juga mengusir saya. Ya udah, karena saya biasa begadang, saya keluarlah. Saya bisa makan di jalanan, di terminal. Tapi kan saya malu, ada hati itu malu. Waduh, orang Kristen kok masih begini gitu loh. Jadi calo. Saya bisa minta ke teman-teman yang copet-copet itu atau pelacur. Saya kan dulu suka ya gabung dengan copet-copet itu, tapi saya tidak nyopet. Copet-copet itu dia operasi dan menang. Saya cuma ikut makan aja. Selalu berselo, kalau lagi makan, Dad, kamu kan nggak ikut operasi, tapi ikut makan. Tanggung dong dosanya separuh. Iyalah, saya bilang, saya tanggung dosanya separuh. Nah, saudara, masa saya udah percaya Tuhan, minta makan sama mereka lagi, mereka pasti kasih. Tapi hati nurani saya enggak. Lalu saya datang ke gereja, ke pengerja itu. Ada pengerja 3 di gereja itu. Saya kasih tahu saya lapar, belum makan, ada nasi. Mereka pura-pura nggak dengar atau nggak ngerti, saya nggak tahu. Ini saya didoakan, oh Tuhan terima kasih. Saya pergi, nah, saudara, sampai malam. Akhirnya saya datangi seseorang yang punya pabrik tenun. Saya minta bantuan, saya bilang, saya bukan mompas, saya minta untuk makan aja. Dia agak takut. Saya bilang, saya orang sini. Kok tanya,
Nama saya dari kecil, dari dulu di situ dikenal Dedi Batak. Padahal saya bukan orang Batak. Dikenal Dedi Batak. Akhirnya dia kasih dan saya makan, saudara. Besoknya ketika akhirnya saya kuli, naik turunin pupuk, saya pikul untuk cari makan. Terus saya narik beca untuk pertahankan hidup. Mama saya, nenek-nenek, bawa rantang, nyari saya. Dedi pulang. Ngapain, Ma? Biarlah saya laki-laki, tidak usah dicari. Kamu. Akhirnya saya pulang, saudara. Saya tadinya tidur di jalanan, ya. Saya pulang, di rumah itu sudah ada baju putih, tangan pendek, celana hitam, sepatu baru semua. Lalu saya tanya di kasur, di kamar saya, Ma, ini pakaian siapa? Untuk kamu, katanya. Orang Kristen. Oh Tuhan Yesus. Ternyata mama saya siapkan. Nah, sudah mama saya ketika saya injili juga, Ma, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Satu hari mama saya cerita begini. Mama tadi katanya, Tuhan kamu, yang ini datang. Kan ada gambar perjamuan suci. Yang mana? Yang ini tadi datang. Kasih emak katanya kain supaya emak tidak telanjang. Mirip dengan pengalaman saya. Tapi dia tidak mau terima Yesus. Satu hari emak meninggal. Sakit stroke. Akhirnya saya doakan. Mama saya bangun. Terus dia duduk di kasur. Kemana aja kamu? Katanya. Yang lain udah kumpul kan. Tadi dari Kinasih, Ma, ada acara. Kenapa, Ma? Ma teh mau terima Yesus. Oh, puji Tuhan. Kenapa, Ma? Tadi Ma katanya. Waktu tadi itu udah koma, Ma itu ya. Jadi masyarakat itu udah kumpul lah istilahnya, mau siapa tahu tinggal meninggal aja. Tadi itu Ma dibawa oleh 2 orang. Jauh. Di situ tuh tempatnya gelap, poek mongkleng. Mak dengar ke mak tengah denge jelema gogorobokan minta tolong, tapi itu kampung nggak ketinggalan, nggak kelihatan. Mak udah istighfar panggil Kanjeng Nabi, mak sudah istighfar panggil Gusti Allah, tapi tetap poek mongkleng. Itu kata mama saya. Nah sekarang emak mau apa? Emak tuh mau terima Tuhan kamu. Nah waktu dia istighfar panggil nabinya, panggil Allahnya, tidak ada perubahan. Lalu mama saya itu saking takutnya dia lihat Tuhan si Dedi. Maksudnya ke Tuhan Yesus, Tuhannya saya. Lalu berai katanya terang. Dan akhirnya dia sadar dan lihat saya. Akhirnya saya doakan dia, pimpin dia, terima Tuhan Yesus. Nah, saya bilang, Ma, kalau Ma nanti mau meninggal, Ma pergi sudah tidak gelap lagi, karena Tuhan Yesus itu terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan terang hidup ada di dalam dirinya. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dalam Yohanes 3. Yohanes 1 ayat 3 ya. Nah saudara, karena saya itu sudah diutus ke Sumatera, saya bilang, Ma, kalau mau pergi itu waktu itu tahun 2000 ya. Nah akhirnya
Iya katanya. Nah, mau 2002 mama saya dipanggil Tuhan. Itu saya ingin tidak kenal siapa-siapa di Jambi, saya turun di Jambi, tidak kenal siapa tapi saya jalan Bahtera, ya ini pasti orang betul dia majelis GPIB, dan saya akhirnya disambut dan merintis, dan sampai sekarang saya jadi gembala sidang di Kota Jambi. Nah, saudara, saya semangat. Waktu saya punya laptop, masih punya laptop, saya pengen jalan ke Timur Tengah, ke Jeddah, ke Riyadh, ke Madinah, ke Dubai, ke Pakistan. Itu saya bukan apologetika, saya bukan seorang pendebat, saya hanya seorang penginjil, memberitakan Injil. Karena di dalam dunia ini tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, selain di dalam Dia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itulah yang mendorong saya untuk saya semangat menginjil siapa saja. Karena Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Waktu itu dalam laptop saya itu ada Alkitab lagi dibuangin kotoran, istrinya diberakin oleh orang Timur Tengah itu. Lalu saya kasih komen, ya, why you as religion men worship God, but why you behave look like Satan? Maybe the God that you worship is Satan. Saya bilang begitu ya. Wah, itu jadi responnya luar biasa. Nah, itulah dari situ saya kenal Ahmad Dedat, Arab Dedat, Siraj Lamaran, Ahmad Keti. Banyak sekali CC, Khalid Khan, Muhammad Kahtani. Dan yang bertobat percaya Tuhan Yesus satu keluarga itu Muhammad Kahtani, seorang arsitek dari anak Imam Masjid Agung Besar di Jeddah. Ya, jenggotnya itu panjangnya luar biasa. Khalid Khan, saudara, puji Tuhan saya diskusi. Dan sampai sekarang saya selalu ingin menginjil dan selalu ingin bersaksi, berapi-api. Dan itu sebabnya dengan beliau memobilisasi, memfasilitasi kesaksian-kesaksian, bukan murtadin, tetapi petobat ya. Jangan bilang murtadin, tetapi petobat yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya rasa cukup sekian dulu, saya diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara juga pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bagikan terus tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami selalu berdoa, dan sudah diberkati. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, haleluya, haleluya.